Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Awalnya, Zhu Hengyu berencana membangun 10 kapal perang baja dalam 10 tahun ke depan. Adapun bahan yang digunakan untuk membangun kapal perang, Ice Magic Heavy Industries bertanggung jawab untuk akuisisi. Tapi sekarang, sejak ditemukannya tambang emas hitam yang paling cocok untuk membangun kapal perang baja. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak bisa menggunakan logam lain. Semua biji emas hitam ditambang pada saat pertama. Kirim langsung ke Ice Diamond Heavy Industry untuk membangun kapal perang emas hitam baru. Menurut data investigasi, setelah menggali semua biji emas hitam, seharusnya dimungkinkan untuk membangun 9 kapal perang emas hitam. Ditambah kapal yang sudah dimiliki Zhu Hengyu. Armada di bawah Zhu Hengyu akan mencapai 10 kapal perang emas hitam super raksasa. Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan kapal perang emas hitam di bawah komandonya, berlari melintasi laut. Di tahun mendatang, Ice Diamond Heavy Industry perlu menghabiskan waktu untuk mengubah kapal perang emas hitam. Setelah transformasi, biji emas hitam di sini seharusnya digali dan dilebur menjadi lempengan-lempengan emas. Mulai tahun depan, Ice Diamond Heavy Industry dapat mulai membangun kapal perang emas hitam kedua. Selama setengah tahun, di bawah naungan Zhu Hengyu, 9 tambang Mengneng berhasil memasuki tahap penambangan berkecepatan tinggi. Pada saat yang sama, pulau tersembunyi, kaya akan biji emas hitam, juga dieksploitasi sepenuhnya dengan kecepatan penuh. Qin Lan bergegas kembali ketika Zhu Hengyu bahagia. Sekembalinya kali ini, Qin Lan membawa kembali Ice Diamond Heavy Industry dan pesan rahasia dari 18 insinyur. Nenek moyang keluarga Qin, Xuan Bing Mo Huang, bertanggung jawab atas klan Moyang. Di ujung utara, sebuah istana dibangun. Biasanya, Kaisar Setan Xuan Bing berlatih di istana di ujung utara. Namun, sejak jatuhnya Xuan Bing Mo Huang, istana di ujung utara benar-benar beku. Sebagian besar warisan Xuan Bing tetap ada di istana. Anak-anak dari keluarga Qin tidak ingin mengambilnya, tetapi tanah yang sangat utara dipenuhi dengan puluhan juta binatang buas. Kekuatan dari binatang buas itu sangat kuat. Anak-anak dari keluarga Qin sama sekali bukan lawan mereka. Hanya saja binatang itu turun. Murid-murid keluarga Qin dapat melamar militer bahkan jika mereka tidak bisa menanganinya. Biarkan militer mengirim komandan magis untuk membantu membersihkan binatang buas. Tetapi keluarga Qin tidak berani melakukannya. Suatu ketika para ahli sihir tahu lokasi istana. Jadi meskipun mereka memiliki kemampuan untuk menembus ke ekstrim utara, namun, di istana, warisan Kaisar Setan Xuan Bing mungkin dimiliki oleh pihak lain. Oleh karena itu, meskipun keluarga Qin ingin mengambil kembali warisan Xuan Bing Mo Huang, mereka tidak berani memberitahu orang luar berita itu. Terutama lokasi Xuan Bing Mo Huang Xinggong adalah rahasia keluarga Qin. Namun, mulai sekarang, saya takut rahasia keluarga Qin tidak akan disimpan lama. Sudah lama sejak Kaisar Xuan Bing meninggal. Dengan berlalunya waktu, pola-pola ajaib di istana kekaisaran Xuan Bing Mo telah mencapai batas usia. Tidak mengherankan, dalam beberapa tahun terakhir, mungkin tahun ini, mungkin tahun depan, mungkin beberapa tahun kemudian, pola sihir pada Xuan Bing Demon Emperor's Palace akan sepenuhnya tidak valid. Pada saat itu, istana iblis kaisar yang tersembunyi di ujung utara akan muncul. Oleh karena itu, dalam periode waktu terakhir, seluruh domba iblis telah menjadi sensasi. Banyak jenderal sihir, juga sihir tampan, dan bahkan iblis sedang mempersiapkan secara aktif. Saya berencana untuk pergi ke utara ekstrim untuk menemukan istana Kaisar Iblis Xuan Bing dan merebut warisannya. Tidak hanya klan domba iblis, tetapi menurut pemahaman keluarga Qin, semua ras master dari klan sapi setan, klan serigala setan, dan bahkan seluruh klan setan siap untuk pergi ke utara yang ekstrim. Pada saat itu, kematian Xuan Bing Mo Huang terlalu mendadak. Selain baju besi dan senjata portabel, sebagian besar bayi ditinggal di istana. Oleh karena itu, istana Kaisar-Kaisar Setan Xuan Bing, pasti ada sejumlah besar harta yang disembunyikan. Dalam kasus pola mage Raja Kaisar Setan Xuan Bing, itu belum batal. Istana Kaisar Iblis, tersembunyi di Gletser, dapat dikatakan tidak memiliki jejak dan tidak dapat ditemukan sama sekali. Tapi begitu pola sihirnya gagal, istana Iblis akan langsung dihadirkan. Selama istana Kaisar sihir dilanggar, larangan dan rune yang rusak dapat memasuki istana dan mendapatkan banyak kekayaan. Tentu saja, untuk Mo Xuai dan Raja Iblis. Kekayaan dan harta yang biasa sulit bagi mereka untuk dicobai. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat memperoleh banyak kekayaan dengan melakukan apapun yang mereka inginkan. Tidak perlu berlari sejauh itu untuk merebut warisan iblis. Namun, Xuan Bing Mo Huang berbeda.
Sebagai iblis kaisar zaman kuno, dia mati terlalu tiba-tiba, Sedemikian rupa sehingga warisan kapal kurban dari klan iblis juga menghilang dengan kematiannya. Meskipun tidak yakin, apakah artefak suci warisan klan moyang telah ditinggalkan di istana oleh Kaisar Iblis Xuanbing, tetapi jika tidak ditinggalkan di sana, di mana itu? Dari sekarang ke sekarang, meskipun klan domba iblis juga memiliki Kaisar Iblis, pada kenyataannya, tidak ada perangkat warisan suci di tangan Kaisar Iblis. Karena itu, singgasananya tidak aman. Tidak ada senjata suci dari klan domba iblis di tangannya. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa namanya tidak benar. Selain itu, dikatakan bahwa kapal pengorbanan dari balap domba iblis, meskipun tidak digunakan untuk pertempuran, tetapi siapapun yang mendapatkan kapal kurban dari warisan domba iblis, siapapun yang dapat sepenuhnya mengendalikan balap domba iblis. Menghadapi harta karun seperti itu, belum lagi iblis yang ganteng, bahkan iblis pun sangat gatal. Jika bukan karena Kaisar Iblis, dia tidak bisa pergi dengan mudah. Jika Anda harus berurusan dengan banyak hal setiap hari, saya takut bahwa Kaisar Iblis saat ini akan meletakkan segalanya dan bergegas ke utara ekstrim untuk melihat apakah saya dapat mengambil warisan iblis domba warisan. Awalnya, keturunan keluarga Qin, bahkan jika rahasia itu busuk di perut mereka, mereka tidak akan pernah memberitahu siapapun. Bahkan jika orang itu adalah Zhu Hengyu, sama sekali tidak. Tapi sekarang berbeda. Pola sihir di istana Kaisar Setan Xuanbing mungkin gagal kapan saja. Setelah istana Kaisar Setan Xuanbing muncul, semua bayi akan jatuh ke tangan orang lain. Sebaliknya, keluarga Qin lebih suka bayi-bayi itu jatuh ke tangan Zhu Hengyu, dan tidak ingin dirampok oleh orang lain. Dan, yang terpenting adalah, bahkan keturunan keluarga Qin hanya dari catatan yang ditinggalkan oleh Xuanbing Mo Huang. Memahami lokasi umum istana Kaisar Iblis. Adapun lokasi yang tepat dari Xinggong, keluarga Qin sebenarnya tidak tahu. Terlebih lagi, ketika Kaisar Xuanbing meninggal mendadak, semua larangan dan semua organ di istana tidak ditutup. Oleh karena itu, bahkan jika istana ditemukan, mungkin tidak aman untuk berjalan masuk dan mendapatkan warisan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan keluarga Qin sekarang adalah membantu Zhu Hengyu secara umum. Meskipun tidak mungkin untuk menentukan lokasi yang tepat dari istana Kaisar Setan Xuanbing, itu akurat dalam jarak 100 mil, dan tidak ada masalah. Begitu istana ada di sini. Zhu Hengyu, yang paling dekat dengan Xinggong, secara alami memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan harta di Xinggong. Adapun warisan senjata suci, itu benar-benar hanya bisa melawan keberuntungan. Setelah menerima berita ini, Zhu Hengyu ragu-ragu. Awalnya, Zhu Hengyu telah merumuskan rencana selama 10 tahun ke depan. Dalam 10 tahun ke depan ia akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan persiapan militer. Saat menambang 9 lubang utama, 10 kapal perang baja dibangun. Pada saat yang sama, latih pasukan untuk meningkatkan kekuatannya. 10 tahun kemudian, Zhu Hengyu akan memiliki 10 kapal perang baja. Dan sepasukan lebih dari 100.000. Pada saat itu, Zhu Hengyu dapat mengendalikan seluruh wilayah Laut Pulau Domba Darah sendirian. Meskipun wilayah Laut Pulau Domba Darah saja masih jauh dari dipromosikan menjadi Raja Iblis, setelah menduduki wilayah Laut Pulau Domba Darah, Zhu Hengyu memiliki basis. Berdasarkan Pulau Domba Darah, Zhu Hengyu dapat melanjutkan persiapan militernya. Kemudian, pulihkan tanah yang hilang satu persatu. Dalam 10 juta tahun terakhir, semua pulau yang ditangkap oleh klan iblis telah direbut kembali. Ketika Zhu Hengyu merampok semua pulau di mana klan iblis hilang, semuanya diambil kembali. Setelah Zhu Hengyu mengusir klan iblis kembali ke tanah, jumlah pulau di bawah komandonya akan melebihi 300. Pada saat itu, ia dapat dipromosikan menjadi iblis. Tapi saya tidak pernah berpikir. Keluarga Qin mendengar berita itu. Bagaimana melakukan? Apakah ia terus membenamkan dirinya dalam pembangunan? Atau meletakkan barang-barang di tangan sebentar dan bergegas ke utara ekstrim untuk melihat apakah kita dapat mengambil artefak suci warisan? Di antara pemikiran otak yang cepat, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Mengangkat Pulau Domba Darah tidak terburu-buru. Bahkan jika itu tertunda selama beberapa tahun dan itu membutuhkan lebih banyak waktu, itu sebenarnya dapat mencapai tujuan strategisnya. Tetapi suatu kali merindukan artefak suci dari klan Domba Iblis. Benar-benar terlewatkan. Yang paling penting adalah, dalam pesan Zhu Hengyu yang akan datang kepadanya, dia menekankan hal itu berulang kali. Zhu Hengyu harus bergegas ke utara yang ekstrim sesegera mungkin untuk memburu Xuanbing Behemoth dan mendapatkan Xuanbing Seeds. Hanya setelah mendapatkan benih Xuanbing, 3.000 penjaga iblis es dapat memanggil raksasa Xuanbing menjadi penjaga iblis es nyata. Jika Anda tidak bisa mendapatkan 3.000 biji Xuanbing, 3.000 penjaga sihir es, tetapi hanya 3.000 simpul keras. Mulai sekarang, Zhu Hengyu tidak tahu di mana benih Xuanbing berada. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya, jadi saya bisa mendapatkan 3.000 benih Xuanbing. Apa yang paling dikhawatirkan Zhu Hengyu adalah, kalau dia tidak pergi ke ekstrim utara kali ini, 3.000 ras Xuanbing jatuh ke tangan orang lain, atau dihancurkan oleh orang lain.
Kemudian Zhu Hengyu hampir menangis tanpa air mata. Ice Demon Guard itu adalah lengan laut yang tak terkalahkan. Setelah hanya sesaat meditasi, Zhu Hengyu memutuskan dengan pasti. Pengaturan telah ditangani hampir. Selanjutnya, Anda hanya perlu mengembangkan langkah demi langkah. Bahkan jika Zhu Hengyu tetap di sini, kegunaannya tidak banyak. Zhu Hengyu telah melukis cetak biru. Hanya mengatur orang yang andal dan mampu untuk mengambil alih segalanya. Menurut cetak biru yang dijelaskan oleh Zhu Hengyu, itu sudah cukup untuk terus berkembang. Kehadiran atau ketidakhadiran Zhu Hengyu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Adapun jauh di utara, bagaimanapun, Zhu Hengyu harus pergi ke sana. Apakah itu harta di istana kekaisaran Xuan Bingmo? Itu masih merupakan warisan suci legendaris dari klan domba iblis. Zhu Hengyu tidak bisa melewatkannya. Khusus untuk 3000 benih Xuanbing, Zhu Hengyu harus berhasil. Setelah keputusan, Zhu Hengyu mengirim seseorang untuk memanggil Zhu Xiaomei untuk pertama kalinya. Dalam periode waktu berikutnya, Zhu Xiaomei akan menggantikan Zhu Hengyu dan ditempatkan di pulau tanduk ini. Adapun Zhu Hengyu, dia harus bergegas ke utara yang ekstrim. Namun, Zhu Hengyu tidak boleh sendirian dalam perjalanan ke kutub utara ini. Jika tidak, apakah Anda akan menghadapi bahaya? Aksi, tentu akan sulit. Tanah ekstrim utara telah menjadi kutub utara lagi. Dikatakan bahwa usia pertengahan di sana tertutup oleh es dan salju, dan ratusan juta tahun belum mencair. Apalagi di lingkaran Arktik, saljunya sangat tebal. Di atas salju, ada banyak warcraft salju dan es. Jumlah kerajinan salju dan es di atas salju saja sudah cukup. Tetapi jika Anda berpikir bahwa hanya ada warcraft ini di lingkaran Arktik, itu terlalu naif. Bagian utara yang ekstrim, lingkaran Arktik, warcraft paling bawah salju. Salju dikatakan memiliki kedalaman ribuan meter. Berbagai salju dan pesawat es bersembunyi di salju. Berjalan di ujung utara, ladang salju di lingkaran Arktik. Kapan saja, di mana saja, mungkin ada jutaan warcraft yang datang dari bawah. Awalnya tak ada habisnya, kosong di atas lapangan salju. Dalam sekejap, jutaan serigala salju, singa salju, macan tutul salju akan muncul. Di antara mereka, yang paling kuat dan paling menakutkan, adalah penguasa beruang kutub utara yang ekstrim. Karena itu, andai saja Zhu Hengyu pergi ke sana sendirian. Setelah dikepung, tindakan Zhu Hengyu sangat dibatasi. Meskipun Zhu Hengyu dapat mempertahankan tubuh perang iblis tanpa batas dan terbang tanpa batas. Tapi ada utara yang ekstrim, tapi itu jauh ke dalam lingkaran Arktik. Untuk Kaisar Setan Xuanbing yang mengendalikan kekuatan Xuanbing, itu pasti tempat terbaik untuk budidaya. Tetapi bagi para beku lain, itu adalah neraka. Badai Arktik menghancurkan langit di lingkaran Arktik sepanjang tahun. Bahkan jika Anda memiliki sayap ganda, pasti sulit untuk terbang. Angin dingin akan menghancurkan sayap Anda secara instan. Bahkan jika sayap Anda panjang dan kuat, embun beku yang menggigit akan langsung membekukan sayap Anda. Karena itu, tidak ada yang bisa terbang di ujung utara. Karena tidak mungkin untuk terbang, lapangan salju penuh dengan salju dan pesawat es. Dan di salju di kaki, adalah mungkin untuk mengebor ribuan binatang buas kapan saja. Jadi, jika Anda pergi sendirian, begitu Anda dikelilingi, itu akan terlalu banyak kesulitan. Belum lagi kematian, tidak akan ada keraguan, tetapi itu juga akan menjadi langkah yang sulit dan sulit. Karena itu, Zhu Hengyu harus memerintahkan beberapa prajurit dan mengikutinya ke ujung utara. Tapi, prajurit mana yang harus dibawa ke lingkaran Arktik? Tiba-tiba, Zhu Hengyu mengerutkan kening, berpikir keras. Zhu Hengyu dengan cepat mengidentifikasi beberapa elemen. Jumlah tim ini tidak boleh terlalu besar. Kalau tidak, akan terlalu sulit bagi pasukan sebesar itu untuk melakukan perjalanan melalui lingkaran Arktik. Tidak mudah merawat pasukan ini. Di mana dimungkinkan untuk bergerak cepat. Menurut masa lalu, pengalaman itu dirangkum oleh para beku yang telah menjelajahi lingkaran Arktik. Tim harus dibentuk, jika tidak mungkin melakukan perjalanan di lingkaran Arktik. Setelah bertemu dengan koloni binatang buas yang sengit, seseorang tidak berhati-hati, tetapi akan jatuh. Namun, jika tim terlalu besar, itu pasti tidak akan berhasil. Nenek moyang terdahulu menggunakan pelajaran darah untuk menyimpulkan pengalaman berharga. Di lingkaran Arktik, ukuran batas tim adalah 100 orang. Begitu jumlahnya melebihi 100, ada terlalu banyak masalah. Begitu jatuh ke penyergapan binatang buas, semakin banyak orang, semakin sulit untuk melindungi. Begitu ada terlalu banyak orang, tim menjadi sangat besar. Akan selalu ada situasi di mana kepala dan ekornya tidak nyaman. Selama puluhan juta tahun terakhir, pelajaran yang dipetik oleh para martir yang tak terhitung jumlahnya adalah, setelah jumlah tim melebihi 100, akan ada banyak korban. Pertahanan tidak akan sepenuhnya stabil sampai jumlah orang di tim di bawah 100. Yang paling penting, setelah jumlahnya melebihi 100, itu harus dibubarkan. Kalau tidak, jika terlalu banyak orang berjalan bersama, beratnya akan sangat besar. Kecelakaan dapat menyebabkan longsoran salju. Dalam menghadapi bencana alam, tenaga kerja sangat kecil. Dan, tidak tahu kenapa,
Setelah jumlahnya melebihi 100, probabilitas menghadapi badai salju akan meningkat 10 kali lipat. Jumlah kali dikelilingi oleh salju dan es Warcraft telah meningkat berkali-kali. Selain itu, penguasa di lingkaran Arktik beruang kutub utara akan lebih sering muncul. Beruang kutub adalah lebih dari 80 segmen badan perang, hampir 90 segmen. Mereka dapat memanfaatkan kekuatan es dan salju di kutub utara. Di lingkaran Arktik, beruang Arktik pada dasarnya tak terkalahkan. Setelah beruang kutub muncul, bahkan iblis hanya bisa bermain-main. Banyak pelatih sihir yang sedikit lebih rendah kekuatannya hanya bisa berdiri diam dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Karena itu, setelah memikirkannya, Zhu Hengyu membuat keputusan. Pria yang disebut itu tidak berdiri di bawah tembok berbahaya. Sekarang kita tahu bahwa jumlahnya melebihi 100, banyak masalah akan muncul. Tentu saja Zhu Hengyu tidak akan tahu bahwa ada harimau di pegunungan, jadi dia lebih menyukai Husan. Lagi pula, perjalanan Zhu Hengyu bukan untuk bersenang-senang atau berpetualang. Tujuannya jelas. Yang pertama adalah menemukan biji Xuanbing. Yang kedua adalah menemukan istana Xuanbing Mo Huang dan kekayaan yang ditinggalkan oleh Xuanbing Mo Huang. Yang ketiga adalah menemukan warisan suci domba-domba iblis. Karena itu, jika ia dapat menghadapi lebih sedikit tikungan dan tikungan, Zhu Hengyu tidak akan pernah dengan sengaja menyusahkan dirinya sendiri. Namun, jika ukurannya di bawah 100 orang, tim mana yang harus diambil? Hari ini, ada banyak legiun di bawah komando Zhu Hengyu. 3.000 penjaga setan langit, 3.000 penjaga barbar, 3.000 penjaga penyucian, 3.000 penjaga ular laut, dan 3.000 serigala kavaleri. Ciri umum dari kelima legiun ini adalah bahwa mereka semua ditanam di Zuo Yinyin oleh Zhu Hengyu, dan mereka benar-benar loyal kepada Zhu Hengyu dan tidak akan mengkhianati pasukan kartu truf. Selain 5 legiun di atas, ada beberapa legiun di bawah Zhu Hengyu. 3.000 pengawal iblis es, 30.000 pengawal iblis, 30.000 pengawal Raja Kong, 30.000 prajurit barbar, 30.000 prajurit beruang badai. Jumlah 5 tim ini sangat besar, terutama 4 pasukan terakhir, semuanya 30.000. Karena itu, kekuatan Zhu Hengyu saat ini mendekati 170.000. Namun, Zhu Hengyu umumnya tidak membawa 5 lengan berikutnya. Lagi pula, tidak satu pun dari 5 senjata utama yang dibudidayakan oleh Shenrou. Bahkan jika lebih banyak musuh terbunuh, tidak akan ada peningkatan kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo. Jika memungkinkan, Zhu Hengyu masih mencoba yang terbaik untuk memilih 100 pengikut dari pasukan Shen Luo. Yang pertama adalah 3.000 penjaga iblis. Jelas, Demon Guard tidak cocok untuk perjalanan kutub utara. Lagi pula, pion dari Heavenly Demon Guardian adalah veteran yang dipilih sendiri dari klan Demon Ship. Tubuh iblis setan domba relatif lemah. Kekuatan, kecepatan, dan kekuatan tubuh sihir tidak terlalu bagus. Setelah terperangkap dalam gelombang buas, saya takut sulit untuk menolak dampak buas dari binatang buas. Dari perspektif ini, 3.000 penjaga api penyucian dan 3.000 penjaga iblis es sama tidak pantasnya. Karena mereka juga biksu dari domba iblis. Bukan hanya iblis domba tidak cocok. Bahkan, klan ular laut dan klan serigala setan juga tidak cocok. Keluarga ular laut memang tak terkalahkan di laut. Tapi begitu di darat, itu benar-benar bukan medan perang yang cocok untuk mereka. Terutama di tanah kutub utara, udara dingin, saya takut tidak membekukannya menjadi ular es. Dalam semua pertimbangan, tampaknya Bulbul Guard, Guard King Kong Silk, Bulbul Rex, dan Storm Bear Warrior lebih cocok. Namun, meskipun ketiga lengan ini benar-benar tirani terhadap dampak kawanan, kecepatan membunuh masih terlalu lambat. Setelah terperangkap oleh jutaan binatang buas, kapan tim yang kurang dari 100 orang ini bisa terbunuh? Memikirkannya, tampaknya setiap legiun tidak terlalu cocok untuk pergi ke kutub utara. Setiap unit memiliki sisi yang kuat, tetapi juga memiliki sisi yang lemah. Bahkan yang disebut Jenderal Beruang Kekerasan Maha Kuasa, di ujung utara, juga membentang. Berpikir keras, Zhu Hengyu tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya berangsur-angsur cerah. Untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu hanya fokus pada tentara. Namun, perlu diketahui bahwa tim yang terdiri dari 100 orang ini sebenarnya termasuk jenderal dan tampan. Tidak ada keraguan, Zhu Hengyu adalah komandan tertinggi dalam perjalanan Arktik ini. Di bawah Zhu Hengyu, dia bisa membawa jenderal bersamanya. Dan Laksamana ini pasti taringnya. Meskipun hanya ada 1 taring, dia bisa memanggil 8 avatar. Bersama-sama dengan Dewa Berbisa, total 9 jenderal dapat dikondensasi. Dengan kemampuan taring, dia bisa meletakkan tembok pertahanan sendiri. Semua Ice and Snow Warcraft terdekat akan dibunuh oleh taring sesegera mungkin. 9 taring, masing-masing dengan 9 kepala ular. Dia sendiri yang bisa meledakkan kekuatan penghancur 80 tentara. Di antara 81 rantai terbang vertikal dan horizontal, Anda dapat langsung mencekik semua es dan salju Warcraft. Dengan cara ini, tidak perlu khawatir dikelilingi. Ada gigi beracun, bahkan jika dikelilingi, bisa dengan mudah patah. Oleh karena itu, yang benar-benar dibutuhkan Zhu Hengyu adalah kematian, kehancuran, dan efisiensi keluaran. Dengan cara ini,
Terlepas dari keadaan sekitar istirahat, Zhu Hengyu memiliki keputusan tentang tim mana yang akan dibawa ke lingkaran Arktik. Untuk saat ini, dalam pasukan di bawah Zhu Hengyu, apalagi yang mematikan, kekuatan destruktif, dan efisiensi keluaran. Heavenly Demon Guard adalah pasukan terkuat tidak ada. Perlu disebutkan bahwa Demon Guard ini tidak merujuk pada 3000 Demon Guard yang terdiri dari Demon Ship. Hari ini penjaga iblis adalah seorang veteran cacat yang dituntut Su Ziyun dari markas tentara Serigala Iblis. Para veteran ini kehilangan kemampuan untuk terus berjuang karena cacat mereka. Tidak ada menunggang kuda, tidak ada medan perang. Namun, dengan bantuan energi sihir Zhu Xiaomei, mereka telah kembali sehat. Di antara para veteran cacat Serigala Iblis ini, mereka dapat digambarkan sebagai naga tersembunyi dan harimau berbaring. Dalam 2 gelombang berturut-turut, masing-masing dari 30.000 veteran cacat dari klan Serigala Ajaib. Ada lebih dari 100 biksu dari klan Serigala Iblis dengan lebih dari 70 segmen tubuh sihir. Mungkin seseorang berkata, jika ada lebih dari 70 tubuh sihir, bukankah itu pria ajaib? Itu benar, sejauh jajaran iblis peduli, mereka memang setan tampan. Tapi seperti klan domba iblis, tubuh iblis 70 segmen hanyalah persyaratan dasar iblis. Pangkat tubuh sihir belum mencapai 70, dan mungkin bukan master sihir. Sebaliknya, jika pangkat tubuh iblis melebihi 70, itu mungkin bukan iblis. Jika Anda ingin menjadi seorang pesulap, pangkat tubuh sihir hanyalah fondasi. Para veteran cacat Serigala Iblis ini tidak berdaya, dan tidak memiliki pendukung. Meski kekuatan mereka mencapai 70, tetapi mereka bahkan tidak memiliki pasukan sendiri. Karena itu, mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi iblis. Saya sudah jelaskan sebelumnya, ada 60.000 veteran dari klan Serigala Setan yang telah dirawat oleh Zhu Xiaomei berturut-turut. Di antara mereka, 30.000 kavaleri serigala, telah ditanam ke dalam kekuatan Shen Luo oleh Zhu Hengyu, dan kembali ke klan Serigala Iblis. 30.000 kavaleri serigala lainnya, di bawah pelatihan Yinlinger, secara resmi berubah menjadi penjaga iblis. Di antara 60.000 veteran setan dengan disabilitas, jumlah setan mencapai dan melampaui 70, ada ratusan dari mereka. Karena itu, Zhu Hengyu tidak banyak berpikir saat itu. Langsung tanam Shen Luo Yin ke lautan pengetahuan ratusan veteran cacat ini. Ratusan veteran cacat sepenuhnya dikendalikan. Dan di bawah komando Zhu Hengyu, ratusan serigala ajaib dan tampan dari keluarga serigala ajaib bertanggung jawab penuh atas 30.000 penjaga serigala ajaib. Selama 6 bulan terakhir, dengan bantuan ratusan veteran serigala ajaib Yinlinger menggabungkan 30.000 penjaga serigala ajaib menjadi. Tanpa bantuan ratusan veteran klan serigala gaib yang tampan ini, sulit bagi Yinlinger untuk melakukan terlalu banyak dengan mengandalkan satu orang saja. Awalnya, Zhu Hengyu tidak memikirkan serigala yang tampan ini. Tetapi sekarang, ketika bepergian di lingkaran Arktik, jumlah orang harus di bawah 100. Zhu Hengyu tidak bisa tidak memikirkan mereka. Jika kamu membawa taring, maka bawalah serigala ini tampan. Jadi setiap orang dalam perjalanan ini, semua iblis berusia 70-an dan lebih. Di antara mereka, level tertinggi dari tubuh sihir adalah taring. Peringkat tubuh sihirnya telah mencapai 90. Zhu Hengyu, pangkat tertinggi kedua dari tubuh iblis. Peringkat tubuh sihirnya telah mencapai 81. Di tempat ketiga, ratusan serigala itu tampan. Perjalanan ke lingkaran Arktik ini sangat penting. Demi menambah kekuatan mereka sendiri. Untuk meningkatkan kemungkinan mendapatkan harta, Zhu Hengyu harus berusaha sekuat tenaga. Bahkan untuk alasan ini, tidak akan ragu untuk sementara mengesampingkan penyebaran strategis perairan Pulau Domba Darah. Segera, Zhu Hengyu mengeluarkan perintah. Memanggil 100 serigala dan tampan ke aula utama. Setelah 1/4 jam, 100 serigala tampan dan diatur dengan rapi di depan Zhu Hengyu. Perlu disebutkan bahwa semua 60.000 veteran iblis veteran cacat adalah penyihir dengan lebih dari 60 setan. Dari 60.000 jenderal serigala, 123 serigala tampan lahir. Rasio ini tidak tinggi atau rendah. 23 serigala tampan lainnya kini telah kembali ke klan Serigala Iblis bersama dengan kavaleri serigala. Di bawah 23 komandan-komandan serigala inilah kavaleri serigala dapat naik dengan gagah dan sombong. 100 serigala yang tersisa semuanya tersisa. Tugas mereka adalah membantu Yinlinger, mengelola dan melatih 30.000 penjaga iblis. 100 serigala ini tampan, seperti semua pengawal setan langit. Mereka semua memiliki kekuatan magis, mata magis, dan kekuatan magis. Dia mengenakan baju besi lembut skala naga dan baju besi ringan platinum. Membawa pistol di tangannya juga merupakan senapan mesin rune. Namun, tidak seperti demon-demon lainnya. 100 serigala yang tampan ini, telah ditanamkan ke dalam ular Shen Luo Yin oleh Zhu Hengyu, untuk mengendalikan kekuatan Shen Luo. Setelah mengumpulkan 100 serigala, Zhu Hengyu mengeluarkan serangkaian pesanan. Menurut perintah Zhu Hengyu, pada minggu berikutnya, mereka harus menyelesaikan semua yang ada di tangan sesegera mungkin. Seminggu kemudian, mereka akan pergi bersama Zhu Hengyu ke tanah di ujung utara.
Menghadapi perintah Zhu Hengyu, 100 serigala yang tampan tidak banyak bicara. Mereka tidak akan menolak perintah Zhu Hengyu. Karena Zhu Hengyu berkata pergi, maka pergilah. Setelah mengirim 100 serigala tampan, Zhu Hengyu memasuki ruang rahasia lagi. Tapi kali ini, dia tidak mau berlatih. Perjalanan ke kutub utara ini penuh dengan es dan salju. Karena itu, jika langkah-langkah perlindungan dingin tidak disiapkan terlebih dahulu, bahkan sebagai iblis, mungkin sulit untuk pergi ke sana. Berubah ke orang lain, dihadapkan dengan situasi ini, mungkin tidak berdaya. Tapi Zhu Hengyu berbeda. Di dalam tubuhnya, ada kekuatan api penyucian. Karena itu, manfaatkan waktu ketika 100 serigala memerintahkan hal-hal di barak. Zhu Hengyu memanfaatkan waktu dan memperbaiki 100 set Infernal Armor. Sebagai seorang beku, Anda dapat mengenakan hingga 3 set baju besi secara bersamaan. Set pertama adalah baju besi terluar, biasanya ditempa dari bahan logam. Set kedua adalah baju besi lunak di dalam baju besi, seperti baju besi lunak skala naga, yang umumnya terbuat dari kulit. Set ketiga adalah baju besi bagian dalam di dalam baju besi lunak. Armor dalam yang disebut hampir sama dengan pakaian dalam. Ini pada dasarnya dipakai di kulit. Ini adalah yang terakhir dan pelindung dalam yang paling dekat dengan tubuh. Set baju dalam api penyucian ini, Zhu Hengyu disempurnakan dengan sangat serius. Setelah kualitasnya tidak cukup, perjalanan semua orang ke kutub utara mungkin menyakitkan dan bersalah. Setelah Zhu Hengyu melelehkan kristal, dia menariknya menjadi sutra. Kemudian gunakan sutra kristal api sebagai bahan untuk menggambarkan rune purgatori pada selembar kain yang ditenun dari sutra api. Kemudian, gunakan kain ini untuk menjahit satu set baju dalam yang pas, dan pekerjaan sudah selesai. Set baju dalam api penyucian ini sangat sederhana. Ini didasarkan pada suhu dunia luar, secara otomatis mengatur panas baju besi bagian dalam. Semakin rendah suhu luar, semakin tinggi panas yang dipancarkan oleh baju dalam. Sebaliknya, semakin tinggi suhu di luar, semakin rendah panas yang dipancarkan oleh armor dalam. Jika terlalu panas di luar, set baju dalam api penyucian ini bukannya akan menyerap suhu luar, membuat suhu pada permukaan tubuh dingin dan menyenangkan. Mengenakan set baju dalam api penyucian ini, bahkan di dalam inti api penyucian, masih sangat keren dan tidak akan pernah terasa panas. Dalam hal ketahanan terhadap api saja, set armor penyucian batin ini melengkapi armor pertempuran penyucian yang dimiliki Zhu Hengyu sebelumnya. Namun, ketika datang ke pertahanan, dan kinerja lainnya, set baju dalam api penyucian ini pada dasarnya tidak ada hubungannya. Sebagai pelindung bagian dalam, fungsinya satu-satunya adalah mengatur suhu permukaan tubuh. Selain itu, tidak ada fungsi lainnya. Namun, bagi Zhu Hengyu, ini sudah cukup. Bukannya Zhu Hengyu tidak bisa memperbaiki armor kuatnya, intinya adalah itu tidak perlu. Ada baju besi ringan platinum dan baju besi lunak skala naga, yang tidak membutuhkan baju penyucian sama sekali, dan memiliki fungsi lainnya. Dan jangan lupa, Zhu Hengyu juga bisa memberkati mereka dengan perisai Senro. Sejauh menyangkut pertahanan, itu sudah cukup. Dalam sekejap, 1 minggu berlalu. Dalam seminggu, Zhu Hengyu memperbaiki 102 set Infernal Armor. Dan semua diturunkan. Termasuk Zhu Hengyu, semua memiliki 1 set baju dalam api penyucian. Setelah memberikan segalanya kontrol kepada Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu dengan taring dan 100 serigala yang tampan mengendarai kapal perang platinum menuju utara yang ekstrim, ia melaju dengan kecepatan penuh. Alasan mengapa ia memilih 100 master serigala ajaib ini, Zhu Hengyu secara alami memiliki pertimbangan sendiri. 100 serigala iblis ini tampan, tidak hanya memiliki lebih dari 70 segmen setan. Yang paling penting adalah bahwa masing-masing dari mereka telah melalui pertempuran. Meskipun mereka hanya dapat menggambarkan diri mereka sendiri melalui pertempuran, mereka tidak berarti bahwa mereka hanya berpartisipasi dalam ratusan pertempuran. Bahkan jika digambarkan oleh jutaan pertempuran, itu mungkin tidak cukup. Suku iblis serigala adalah ras yang suka berperang. Setelah berperang, mereka akan berpartisipasi dalam pertempuran setiap hari. Ambil 30.000 serigala kavaleri Zhu Hengyu. Setelah kembali ke klan serigala setan, setelah menerima baju besi, tunggangan, dan senjata. Dalam sebulan, melaju 30.000 mil, dan bahkan lebih dari 30 kota klan iblis. Namun faktanya, lebih dari 30 kota ini hanyalah kota inti dari komunitas urban. Ada ratusan kota dan ribuan desa yang tersebar di sekitar kota inti. Karena itu, lebih dari 30 kota klan iblis mewakili puluhan ribu desa. Dalam 30 hari dalam sebulan, 30.000 kavaleri serigala, dibagi menjadi 10 tim, masing-masing tim terdiri dari 3.000 orang. Setiap tim telah mengalami puluhan ribu pertempuran. Hanya dalam 1 bulan, setiap anggota dari 30.000 kavaleri serigala ini telah mengalami setidaknya 10.000 pertempuran. Karena itu, untuk menggambarkan mereka dengan veteran perang, jaraknya terlalu jauh. Meskipun mereka hanya dapat digambarkan sebagai veteran dari 100 pertempuran, 100 ini bukan 100.
Sebenarnya ada unit yang tersembunyi di balik 100. Unit ini 4D. Jutaan veteran adalah tirani nyata dari serigala ajaib ini. Selain itu, ini berbeda dari tentara elit domba iblis. Para prajurit klan setan domba hanyalah udang dan kepiting. Tapi para veteran dari klan serigala iblis ini menghadapi seluruh klan iblis. Prajurit udang dan kepiting, dibandingkan dengan koalisi iblis, celah di antara mereka dapat digambarkan sebagai awan lumpur. Tidak ada komparabilitas sama sekali. Veteran berusia 100.000 tahun ini pernah menjadi pahlawan super. Bakat dan bakat mereka luar biasa. Garis keturunan Jiupin, afinitas sulap Jiupin, ini adalah yang paling dasar. Selain itu, serigala iblis ini juga memiliki jutaan tahun kehidupan. Meskipun mereka semua cacat karena banyak berkelahi. Tetapi karena ini, mereka menyelamatkan hidup mereka dan hidup sampai hari ini. Pada saat itu, sebagian besar jenius keluarga serigala iblis, yang sama arogannya dengan mereka telah jatuh. Karena itu, cacat fisik mungkin bukan hal buruk bagi mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin biksu serigala yang suka berperang seperti itu hidup begitu lama? Jangan meremehkan 100 serigala jahat. Anda tahu, mereka adalah elit yang telah ditempa oleh suku serigala ajaib dalam jutaan tahun terakhir. Itu adalah inti dari keluarga serigala setan dalam jutaan tahun terakhir. Karena itu, Zhu Hengyu sangat penting bagi 100 serigala iblis ini. Jika Anda hanya dapat membawa tim 100 orang, maka 100 serigala tampan adalah pilihan terbaik. Di bawah kendali Qin Laner, Qin Keer, dan Qin Yuner. Kapal perang Platinum melaju ke arah utara yang ekstrim seperti angin puyuh. Utara ekstrim terletak di sisi utara Kepulauan Domba Sihir. Jika Anda ingin bergegas ke lingkaran Arktik dari Kepulauan Domba Sihir dan memasuki lingkaran Arktik, Anda harus menyeberangi laut yang panjang. Jika Anda hanya mengendalikan kapal perang biasa, itu akan memakan waktu setidaknya 3 tahun untuk tiba. Jika Anda mengendarai Thunderbolt, dibutuhkan 1 tahun untuk tiba. Untungnya, Zhu Hengyu memiliki kapal perang Platinum. Di bawah cara pemurnian Zhu Hengyu, kecepatan kapal perang Platinum ini telah berubah. Dalam hal kecepatan saja, kecepatan kapal perang Platinum 3 atau 4 kali lebih cepat daripada Thunderbolt. Pada dasarnya, selama 3 bulan, kapal perang Platinum dapat menyeberangi lautan luas dan mencapai ujung utara. Semua jalan antara terburu-buru dan jalan. Zhu Hengyu tidak menganggur. Pertama, Zhu Hengyu merancang 1 set baju besi dan peralatan baru untuk taring. Fang Fang memiliki 8 keserakahan untuk membantu Hydra, dan kekuatan tempur tubuhnya tidak masalah. Selama Anda bisa menjaga keamanan tubuh perang dewa, Anda tidak akan mendapat pukulan fatal. Taringnya hampir abadi. Dengan bantuan 8 kepala Hydra yang serakah, serangan taring tidak perlu khawatir. Karena itu, Zhu Hengyu dengan murah hati memberikan Suangui Battle Shield kepada Fang Fang untuk digunakan. Dengan Black Turtle Battle Shield, taringnya akan kebal terhadap semua serangan jarak jauh. Semua serangan jarak jauh, apakah itu serangan fisik atau serangan mantra, akan dipantulkan kembali. Selain perisai pertempuran Suangui, Zhu Hengyu memberikan pedang iblis haus darah kepada Fang Fang. Sekarang Zhu Hengyu benar-benar tidak punya waktu dan energi untuk memperbaiki pedang sihir haus darah ini. Pedang sihir haus darah ini tinggal bersama Zhu Hengyu dan tidak merasakan rasa darah untuk waktu yang lama. Tanpa minum darah, kekuatan pedang sihir haus darah tidak bisa tumbuh. Jika pedang sihir haus darah tidak tersedia untuk waktu yang lama, maka harta ini pada dasarnya dihapuskan. Hari ini, Zhu Hengyu memiliki hampir 200.000 pasukan. Peluang bagi Zhu Hengyu untuk pergi ke medan perang secara pribadi dan bekerja secara pribadi dengannya semakin sedikit. Lebih baik membiarkannya pada taring untuk digunakan daripada menyimpannya. Akibatnya, taring dapat mengerahkan kekuatan maksimum pedang sihir haus darah dan perisai pertempuran penyu hitam. Kedua, pedang haus darah juga bisa mendapatkan pengorbanan terbaik di tangan Venom Fang. Di masa depan, jika Zhu Hengyu membutuhkan, maka hanya perlu 1 kalimat untuk mengembalikan Black Turtle Battle Shield dan Bloodthirsty Sword. Bagaimanapun, Zhu Hengyu baru saja menyerahkan 2 harta ini kepada Fang Fang untuk sementara waktu. Kedua harta ini tidak langsung diberikan kepada taring. Bukan pelit Zhu Hengyu. Padahal, sebagai atasan, kita harus memperhatikan ganjaran dan penalti. Ping Bai memberikan harta yang begitu kuat tanpa alasan, apa yang harus Anda pikirkan tentang bawahan Zhu Hengyu lainnya. Dengan cara ini, Venom Fang memegang Black Turtle Battle Shield di tangan kirinya, dan memegang Bloodthirsty Sword di tangan kanannya, mengenakan armor rune platinum yang dibuat khusus untuknya oleh Zhu Hengyu. Di belakang bahunya, 8 kepala ular serakah menari melawan angin. Dapat dikatakan bahwa taring telah dipersenjatai dengan gigi di seluruh tubuh. Dalam menghadapi taring seperti itu, bahkan Zhu Hengyu sulit untuk dilawan. Orang ini, dari sudut pandang manapun, benar-benar sombong. Untungnya, ada ular berkepala 9 yang ditanam oleh Yinlinger, dan taringnya dikendalikan oleh Zhu Hengyu di telapak tangannya. Bagaimanapun, taring tidak akan mengkhianati. Antara angin dan listrik, setelah Zhu Hengyu mempersempit baju perangnya dengan taring.
Dia juga membantu ratusan master serigala ajaib dan memperbaiki 100 set armor rune platinum. Setelah semua orang dipersenjatai sampai ke gigi, kapal perang platinum akhirnya tiba di dekat lingkaran Arktik. Ke depan, kapal perang biasa tidak lagi dapat diakses. Lagi pula, seluruh permukaan laut telah ditutupi dengan es hitam tebal. Terus maju, tidak ada tempat untuk muncul. Karena itu, Zhu Hengyu dan Fang Fang hanya bisa memimpin 100 serigala iblis untuk meninggalkan kapal perang platinum. Sebelum pergi, Zhu Hengyu menjelaskan ketiga putri Kinlaner. Selama 3 tahun ke depan, mereka tidak perlu menunggu di sini. Sebaliknya, dia harus kembali langsung ke Pulau Yangjiao dan mendengarkan tugas Zhu Xiaomei kapan saja. Tetapi hari ini, 3 tahun kemudian, mereka harus bergegas kembali dan menunggu Zhu Hengyu di sini. Menghadapi penjelasan Zhu Hengyu, 3 putri Kinlaner mengangguk dan setuju. Selanjutnya, Zhu Hengyu tidak banyak menunda. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada ketiga gadis itu, dia menoleh dan berjalan ke arah lingkaran Arktik. Zhu Hengyu dan Fang Fang, yang memimpin ratusan serigala iblis, perlahan berjalan di permukaan es yang datar. Melihat sekeliling, semua orang, termasuk Zhu Hengyu dan Fang Fang, mengenakan mantel bulu putih. Mantel bulu ini terbuat dari kulit beruang es. Bulu putih salju itu telah menjadi jubah beruang es multifungsi di bawah pemurnian Zhu Hengyu. Jersey beruang es ini terbuat dari kulit beruang es, dengan lebih dari 300 rune dijahit dengan benang perak. Set jubah beruang es ini tidak hanya bisa melindungi angin dan salju. Yang paling penting adalah bahwa rambut dan kulit seluruh tubuh berwarna putih seperti salju. Selama Anda naik ke tanah, Anda dapat menyembunyikan jejak secara instan. Bahkan jika musuh mendekat, sulit untuk menemukan Zhu Hengyu dan kelompoknya, yang terintegrasi dengan Daxue. Selama perjalanan, Zhu Hengyu melihat sekeliling dengan kagum. Pada saat ini, pada kenyataannya, Zhu Hengyu dan kelompoknya tidak memasuki lingkaran Arktik. Adapun ekstrim utara itu bahkan lebih omong kosong. Bahkan, di kaki kelompok Zhu Hengyu, itu bukan daratan sama sekali, tetapi laut beku. Di bawah es tebal di kaki adalah laut yang tak berdasar. Melihat sekeliling, ada banyak keterbukaan dan kerataan dalam jangkauan mata. Tanahnya halus, seperti cermin. Bolak-balik, semua arah. Melihat sekeliling, seluruh dunia kosong, dan luasnya membuat orang panik. Di antara jalan-jalan, saya berjalan ratusan mil. Pada saat berikutnya, Zhu Hengyu berhenti dengan keras. Alisnya sedikit mengernyit, dan Zhu Hengyu berteriak, semua orang siap bertarung, situasinya sedikit salah. Mendengar Zhu Hengyu, meskipun ratusan bos serigala ajaib mengeluarkan senapan mesin ajaib dari cincin dimensi untuk pertama kalinya, mereka penuh keraguan di hati mereka. Bagaimanapun, dalam pandangan mereka, lingkungannya kosong, bagaimana mungkin ada bahaya? Bukan hanya 100 serigala iblis. Bahkan taringnya kosong. Terlihat tanpa sadar, Fang Fang tidak menemukan kesalahan. Lihatlah sekeliling. Dikelilingi oleh es yang sangat datar, bahkan jika ada musuh, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dan, yang paling penting, taring tidak merasakan nafas kehidupan. Tidak merasakan sedikit pun pembunuhan. Dia bersikeras bahwa ada musuh yang menyergap di sekitarnya. Belum lagi bahwa ratusan serigala iblis tidak mempercayainya. Bahkan jika itu adalah taring, itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Hanya di antara keraguan semua orang, mata Zhu Hengyu melebar dengan keras, dan dia berteriak, ayo, semua orang berhati-hati. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, semua orang tanpa sadar memindai es di sekitarnya. Tapi yang kulihat bukan apa-apa. Di antara keraguan semua orang, di es di sekitarnya, kilatan cahaya berwarna-warni. Pada saat berikutnya, ada retakan es yang sengit. Tubuh sepanjang 1 meter, berbentuk seperti Warcraft es transparan, muncul di depan Anda. Di bawah matahari, Ice Warcraft itu semua tampaknya dibentuk oleh kondensasi Suan Bing transparan. Tepi dan sudut seluruh tubuh membiaskan sinar matahari di langit dan memancarkan cahaya berwarna-warni. Perhatikan baik-baik, monyet es ini ramping dan panjangnya hanya 1 meter, tetapi di antara tindakan-tindakannya, mereka sangat sehat dan cepat. Terlebih lagi, sepasang kaki monyet es itu tajam dan tajam. 5 tip cakar sepenuhnya terbuat dari Suan Bing. Di bawah perhatian semua orang, cakar monyet es meninggalkan goresan yang dalam di permukaan es yang keras. Ini menunjukkan seberapa tajam dan tajam cakar es itu. Jika hanya ada 1 atau 2 monyet es seperti itu, maka semua orang yang hadir tidak akan terlalu takut. Bagaimanapun, kekuatan terendah di sini memiliki 70 setan. Berurusan dengan monyet es kecil sama sekali tidak perlu. Tapi yang membuat semua orang waspada adalah, tidak 1 atau 2 monyet es muncul di depan. Melihat itu, setidaknya 100.000 monyet es berkumpul di es luas di depan. Berganti menjadi prajurit biasa, tiba-tiba terperangkap dalam pengepungan, tentu tidak bisa menghindari kepanikan. Satu-satunya perbedaan adalah berapa lama kepanikan berlangsung. Tapi saya harus mengatakan, semua orang yang hadir adalah magis dan kuat. Di masa lalu, mereka adalah para jenderal yang tak tertandingi di medan perang yang memimpin ribuan pasukan. Meskipun, serigala iblis yang hadir bukanlah iblis yang sebenarnya.
Tetapi dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka tidak bisa menjadi iblis, tetapi tidak ada masalah untuk menjadi Jenderal Bintang 5. Di bawah komando mereka, mereka pernah memerintahkan ribuan pasukan. Karena itu, dalam menghadapi adegan ini, tidak ada yang panik dan takut. Tidak perlu untuk pesanan Zhu Hengyu. Semua serigala iblis segera mengambil senapan mesin ajaib di tangan mereka, dan mengarahkan moncong langsung di depan mereka, membidik pasukan ratusan ribu monyet es. Pada saat bersamaan, dalam sekejap tubuh Gigi langsung terbelah menjadi 9 api. Dengan perintah Zhu Hengyu, dalam sekejap ratusan komandan serigala iblis. Senapan mesin rune langsung menembakkan lidah api yang panjang. Hulu ledak rune berteriak dan menyapu ke arah komunitas monyet es yang berlawanan. Pada saat yang sama, 9 mayat Fang Fang bergegas keluar sesegera mungkin. 9 taring-taring ditarik secara horizontal dan dicegat di depan ratusan serigala iblis. Semua monyet es tanpa menembus intersepsi taring, bagaimanapun juga tidak bisa menyakiti serigala iblis. Dalam suara yang pekat, 100 rantai peluru disemprotkan ke arah pasukan monyet es yang berseteru. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi melihat 100 marsekal dengan kagum. Serigala iblis ini tampan, tidak hanya memiliki kekuatan super. Yang paling penting adalah bakat mereka terlalu bagus. Mulai dari belajar sihir bisa membunuh, hingga sekarang. Waktu gabungan hanya kurang dari 1 tahun. Tapi 100 serigala iblis ini adalah tuan, dan mereka tidak hanya menguasai kemampuan magis untuk membunuh. Bahkan, energi ajaib ini dapat dibunuh dan dipupuk hingga ketinggian yang luar biasa. Sebaliknya, The 3000 Sky Demon Guard dapat menembakkan 3 peluru rahasia per napas rata-rata. Ini adalah hal yang sangat luar biasa bagi Zhu Hengyu. Tetapi jika dibandingkan dengan 100 serigala iblis, mereka bahkan bukan sampah. Hanya butuh 1 tahun pelatihan untuk meningkatkan frekuensi penembakan dari 100 serigala iblis menjadi 9 per kelahiran. Tidak perlu ragu, 100 serigala jahat ini ganteng, dan mereka semua jenius dari serigala jahat. Mereka bekerja keras untuk mengolah hasil panen selama 1 tahun, dan yang lain tidak mencapainya selama 100 tahun. Meski terdengar, sepertinya agak berlebihan. Tapi inilah masalahnya. Banyak rune master dari dunia yang beradab, ketinggian yang telah mereka capai dalam 100 tahun, telah menghasilkan hasilnya. Itu adalah sesuatu yang semua orang di dunia tidak bisa lakukan bersama selama ribuan tahun. Ambil iblis sebagai contoh. Sejak zaman kuno, Mozu belum menemukan atau menciptakan apapun. Apa yang mereka lakukan sekarang tidak lebih dari meneliti, mencerna, dan menyerap pengetahuan berharga yang diturunkan dari para leluhur ajaib. Jenius iblis yang disebut itu sebenarnya tidak ada artinya. Tak perlu dikatakan, panen 100 serigala jahat ini dalam setahun terakhir. Itu sudah menjadi pelindung penuh setan, dan telah meningkat 3 kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. 300 senapan mesin ajaib ditembak. Ratusan ribu monyet es di sisi berlawanan tiba-tiba hancur. Monyet es ini hanyalah elf es di dekat lingkaran Arktik. Gaya bertarung mereka hanya lebih dari 40. Ketika saya bertemu dengan serigala iblis, saya tidak tahan menghadapi pukulan. Setiap peluru rune dapat memiliki lebih dari 10 monyet es berturut-turut, dan kemudian akan jatuh. Melihat sekeliling, ratusan ribu monyet es telah dipecah menjadi potongan-potongan warna dan tersebar di antara langit dan bumi. Berbicara perlahan, tetapi pada kenyataannya, 100 serigala iblis dapat menembakkan 900 hulu ledak sajak dalam satu nafas. Setiap hulu ledak rune dapat menembak setidaknya 10 monyet es. Karena pengaturan monyet es, hubungannya terlalu dekat. Dalam setiap napas, ratusan komandan serigala ajaib dapat menembak puluhan ribu monyet es. Itu lambat untuk dikatakan, tetapi kenyataannya, ratusan serigala iblis menembak dengan liar. Dalam waktu singkat, 10 kali napas, ratusan ribu monyet es tertembak di terak es. Segera pertempuran berakhir. Para bos serigala ajaib menyingkirkan senapan mesin rune satu demi satu. Lalu semua orang kagum dan memandang Zhu Hengyu. Jelas, semua orang bertanya-tanya bagaimana Zhu Hengyu menemukan monyet es itu. Zhu Hengyu tersenyum ringan, tetapi tidak menjelaskan banyak hal. Alasan mengapa Zhu Hengyu dapat menemukan monyet es di muka adalah karena afinitas sihir yang tak terbatas. Begitu makhluk mendekati, Zhu Hengyu dapat menentukan posisi pihak lain melalui fluktuasi energi sihir. Karena itu, jika saya ingin hidup di depan Zhu Hengyu, saya benar-benar berpikir terlalu banyak. Untuk Zhu Hengyu, melalui afinitas tanpa batas, ia dapat mengendalikan segalanya dalam 1000 km setiap saat. Menyelinap atau apalah, bagi Zhu Hengyu, tidak ada artinya sama sekali. Anda tahu, bahkan mata pun bisa tertipu. Tapi semua yang Hengyu Zhu uraikan melalui fluktuasi energi sihir pasti tidak akan memiliki kepalsuan sekecil apapun. Tampak pada 3 borneol warna-warni jatuh di atas es. Zhu Hengyu tidak bisa membantu mengedipkan matanya. Setelah berjalan perlahan, Zhu Hengyu membungkuk dan mengambil sepotong serpihan es warna-warni dari tanah dan melihat dengan hati-hati. Benar-benar psionik murni. Monyet es ini juga disebut Ice Elf.
Ini adalah monster paling umum di dekat lingkaran Arktik. Jumlah elves tidak ada habisnya. Itu tidak terjadi, begitu muncul, jumlahnya puluhan ribu. Bahkan ratusan ribu, jutaan. Awalnya, Zhu Hengyu tidak memperhatikan monyet es dari 45 bagian perang ini. Tetapi setelah elves ditembak, energi psionik yang hilang, meskipun secara kuantitatif, tampaknya tidak banyak. Tetapi dalam kualitas, itu terlalu murni dan terlalu kaya. Meskipun, peringkat tubuh tempur elves ini tidak tinggi. Dari segi kekuatan, tidak terlalu kuat. Tapi saya harus mengatakan, masa keberadaan mereka pasti sangat lama. Monyet es yang baru saja kita temui telah ada di dunia ini setidaknya selama 10 juta tahun. Meskipun kekuatan mereka tidak tinggi, peringkat tubuh pertempuran tidak terlalu tinggi, tetapi kekuatan psionik mereka adalah murni seperti Xuan Bing. Dalam hal kekuatan psionik saja, monyet es ini tidak sebagus bidak klan iblis biasa. Namun secara kualitatif, ia menang. Di bawah 1+1- untuk setiap monyet es yang diburu, kekuatan psionik bertambah. Itu hampir sama dengan prajurit monster yang memburu setan biasa, 50 atau 60. Bagaimana Zhu Hengyu tidak bahagia? Jika Anda berburu tanpa batas, kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo akan segera dipromosikan. Dan dengan promosi kekuatan Zhu Hengyu, Korps Shen Luo di bawah Zhu Hengyu juga akan dengan cepat menjadi lebih kuat. Dalam kegembiraan, Zhu Hengyu melambaikan tangannya dengan lebar dan berkata dengan datar, "Ayo, ayo." Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.